menanyakan apakah ada mekanisme rujukan untuk korban kekerasan seksual. Di sana belum ada, ya kan? Terus kita tanya, apakah ada perencanaan edukasi yang berkala oleh pemerintah? Dijawab oleh dinasnya, di program kerja 1 tahun itu hanya ada 1 kali edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis gender. Tentu itu akan sangat minim sekali, gitu kan? Sangat minim sekali. Misalnya 1 kali aja lah, paling banyak mungkin yang diberikan edukasi hanya 100 orang atau 1 sekolah. Tentu itu tidak bisa mengcover semuanya. Ini satu hal yang sangat miris sih sebenarnya, yang kemudian kita akan temukan ketika terjun ke dalam situasi-situasi krisis kesehatan. Ini ya bentuk kegiatannya, selalu ada edukasi, selalu ada nomor yang di-share untuk kalau melapor jika terjadi atau menemukan kekerasan. Nah, terus kemudian, nah ini adalah untuk komponen pencegahan penularan kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS lainnya. Ya, kita memastikan akses untuk ARV atau obat yang harus dikonsumsi oleh orang dengan HIV, begitu ya, pendampingan orang dengan HIV, kemudian memastikan rujukan, gitu, mencegah meningkatnya kesakitan, kematian maternal neonatal, ya, pelayanan seperti tadi yang dilihat di video bahwa di tenda kesehatan reproduksi itu memberikan layanan 24 jam selama 7 hari, artinya tidak pernah tutup, ya. Kalau kita responnya ada 4 bulan, berarti selama 4 bulan itu juga tidak pernah tutup layanannya. Kemudian, nah ini ada pelayanan berkelanjutan. Lihat nih, ini adalah situasi-situasi yang mungkin akan dijumpai ketika situasi bencana, ya, memberikan layanan ya di atas rumput, menggelar tikar kayak seperti ini situasinya. Ya, ini ibu yang tadi ada di video. Ibu ini tuh waktu jatuh, waktu gempa itu tertimpa kayu, ya, punggungnya itu, padahal posisinya lagi hamil gitu. Ini ibunya. Terus yang ini kakak adik ini ditemukan oleh tim relawan itu pakai apa ini, terpal seadanya di dekat empang. Akhirnya terus kemudian dievakuasi oleh tim PMI dan PKBI Jawa Barat waktu itu. Ini persalinan tendanya, ya, anak yang lahir di tenda Kespro. Ya. Nah, ini juga menarik kalau misalnya orang Kesmas akan bagaimana menganalisis apa aktor-aktor sosial gitu seperti Paraji atau dukun beranak begitu, ya. Jadi di Cianjur itu kemarin eh, hasil dari pemetaan dalam satu kecamatan masih ada 60 dukun beranak, coba bayangin. Di tahun 2022 itu masih banyak yang mengakses layanan di dukun anak. Komponen 5 ini mencegah kehamilan tidak direncanakan. Nanti teman-teman bisa membaca. Saya akan fokus ke yang pelibatan remaja. Ya, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan pelibatan remaja. Ya, mulai dari peningkatan kapasitas, ya, melatih relawan. Relawan yang akan turun itu akan mendapatkan pelatihan dasar, ya, atau basic training begitu terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian mendapat orientasi tentang safety and security, kemudian ada lagi mendapatkan orientasi terkait dengan paket pelayanan awal minimum begitu, ya. Nah, itu relawan-relawan yang remaja yang turun di dalam situasi bencana, dia akan mendapatkan eh, bekalnya 4 tadi gitu. Tidak bisa kita kemudian hanya berbekal kepedulian bergabung menjadi relawan terus langsung turun, nggak bisa. Karena situasi bencana itu ibaratnya resikonya akan double, ya, berlipat ganda. Nah, ini komponen 7. Nah, kita masuk di remaja.
Jadi teman-teman, di dalam siklus bencana itu, di pra, saat, dan pasca, PKBI selalu harus melibatkan remaja, ya, terkait dengan di siklus pra bencana, bahwa peningkatan kapasitas calon relawan remaja itu sangat penting. Ya. Kita mengenal adanya layanan kesehatan reproduksi remaja di situasi bencana. Nah, eh, baru saja kemarin perwakilan dari remaja PKBI itu turut menghadiri pelatihan di tingkat Asia, yaitu di Sri Lanka, terkait dengan program layanan kesehatan reproduksi di situasi bencana. Ya, kita di nasional juga sebenarnya ada program juga di bawah Kementerian Pendidikan ya, yang namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, cuma sayangnya SPAB ini kurang begitu masif disebarkan di Indonesia, hanya di beberapa lokasi saja yang mereka mempraktekkan benar-benar SPAB itu. Mungkin dari teman-teman yang sekolah baru mendengar kali ini ya ada istilah SPAB mungkin ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dari itu sebenarnya ada kurikulumnya begitu ya, terkait dengan SPAB. Bagaimana menciptakan sekolah yang aman ya, aman dalam artian kan yang namanya resiko bencana itu bisa dikurangi dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kapasitas orang-orangnya ya. Kemudian dengan mendesain sedemikian rupa sehingga ruangan itu misalnya jadi ruangan yang tahan gempa. Atau kemudian kalau misalnya di Kalimantan itu dia adalah modelnya terapung. Jadi kalau ada banjir ya dia akan tetap tidak tenggelam begitu ya. Nah, di saat bencana itu begitu bencana terjadi, maka eh, pelibatan remaja dan pemberdayaan remaja ini menjadi sangat penting. Gitu. Di setiap bencana itu PKBI memiliki 5 komponen dalam satu tim. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah bidan atau perawat, yang ketiga adalah psikolog atau konselor, yang keempat adalah community organizer, dan yang kelima adalah remaja. Jadi setiap turun bencana itu harus ada komponen itu. Nah, teman-teman yang remaja ini tugasnya apa? Ketika turun ke lapangan, dia membawa yang namanya kit individu remaja, kit Kespro remaja. Isinya macam-macam, mulai dari pembalut, pakaian dalam, ya, terus kemudian ada peluit. Peluit buat apa? Peluit itu sebenarnya kalau di situasi bencana menjadi bagian dari kit adalah untuk menjadi pertanda jika dia merasa atau berada dalam kondisi bahaya. Jadi fluid itu ditiupkan gitu ya. Nah, dia membagikan kit itu kepada teman-teman remaja sambil melakukan asesmen. Sambil melakukan asesmen ya. Kira-kira kebutuhannya apa sih teman-teman remaja yang ada di situasi bencana gitu ya. Nah, ini kan tentu saja relawan ini dibekali dengan bagaimana cara melakukan asesmen toolsnya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu ya relawan remaja itu akan merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di wilayah terdampak, termasuk strateginya bagaimana untuk melibatkan teman-teman remaja yang menjadi korban. Dalam hal ini kan sebenarnya remaja itu memiliki dua hal yang eh, apa ya, yang itu kontraproduktif ya. Misalnya kayak yang remaja sendiri punya kerentanan, tapi di satu sisi remaja ini juga memiliki potensi. Potensinya apa? Remaja ini dari kelompok umur remaja ini mungkin yang akan lebih cepat untuk dalam tanda petik bangkit dan kemudian bisa terlibat di beberapa hal atau beberapa program yang fungsinya adalah untuk memberikan respon ataupun di dalam fase pasca bencana, masuk ke pasca bencana ini. Ya, di fase pasca bencana ini biasanya teman-teman remaja yang terdampak atau di wilayah terdampak itu sudah mulai bisa menjalankan fungsi lainnya.
dia bisa memberikan edukasi ke sesama remajanya, dia sudah bisa memahami jika misalnya ada temannya yang membutuhkan layanan, kemana dia akan merujuknya. Kemudian kalau misalnya dia menemui ada remaja yang menjadi korban kekerasan, kemana dia harus melapor. Nah, biasanya di fase pasca ini mereka sudah mulai memiliki kepekaan, memiliki wawasan, pengetahuan tentang bagaimana pelayanan dan juga mekanisme rujukan itu bisa didapatkan oleh remaja. Gitu. Kemudian, nah di situasi krisis kesehatan pada dasarnya adalah kita memberikan yang namanya penyediaan informasi dan juga integrasi layanan, teman-teman. Nah, kalau untuk informasi ada empat tujuan setidaknya ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hak kesehatan reproduksi, meningkatkan kemampuan remaja, kemudian perlindungan terhadap perilaku dan juga kekerasan. Nah, ini tujuannya. Nah, yang lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan layanan kesehatan komponen PPM itu dengan layanan dasar, ya, bahwa um, situasi atau layanan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan rusak itu satu soal yang berbeda, gitu ya. Kalau misalnya puskesmas terdekat itu rusak, maka harus mulai dipikirkan bagaimana pelayanan kesehatan dasar itu mulai bisa dipenuhi. Nah, bagaimana cara bekerja dengan teman-teman remaja? Bahwa ada prinsip yang harus dipegang oleh pekerja kemanusiaan ketika bekerja dengan remaja. Yang pertama tentu saja mempertimbangkan kebutuhan remaja ya yang secara khusus maupun bervariasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, konteks lokal budaya, gender dan juga yang tidak kalah penting status disabilitas. Kemudian pelibatan remaja yang bermakna dengan cara mempromosikan partisipasi, kemitraan, kepemimpinan remaja dalam setiap kegiatan dan intervensi. Artinya remaja ini bukan hanya satu objek atau kelompok yang menjadi objek dari suatu program. Tetapi remaja ini bisa menjadi aktor juga, bisa menjadi subjek gitu. Supaya bisa menjadi subjek diapakan? Dilatih, diberikan kapasitas, diberikan keterampilan gitu. Ya. Nah, pelibatan remaja dalam perencanaan implementasi, monitoring dan evaluasi ini ada berkaitan dengan kalau di manajemen suatu program itu kita mengenal adanya siklus program mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Gitu. Setidaknya ada 10 tahapan, teman-teman, yang harus dilakukan ketika situasi bencana dan akan melibatkan teman-teman remaja. Yang pertama adalah mengidentifikasi forum remaja dengan berbagai macam pendekatan ya, tidak tidak melulu soal posyandu remaja, bisa tidak melulu soal Karang Taruna ya. Bisa juga pendekatannya bisa melalui komunitas hobi atau apapun itu, kemudian itu menjadi satu hal yang perlu diidentifikasi oleh aktor kemanusiaan atau relawan remaja yang terlibat di dalam respon bencana. Yang kedua, berkoordinasi dengan eh, koordinator pengungsian. Tujuannya apa? Untuk mengetahui jumlah remaja di wilayah yang terdampak. Nah, terus kemudian untuk memetakan siapa kira-kira remaja yang memiliki potensi untuk dalam waktu dekat ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan keterampilannya, untuk kemudian direkrut menjadi kader remaja. Ya. Dan ketika sudah ada kader-kader remaja terpilih yang kemudian diberikan kapasitas dan keterampilan, dibentuk satu forum remaja. Tuh. Supaya ini terwadahkan ya. Eh, Dibentuk, dikenalkan ke layanan kesehatan bahwa ada forum remaja ini, bahwa aktor forum remaja ini ada si A, si B, si C,
Artinya nanti ketika remaja si A, si B, si C ini ke layanan kesehatan itu sudah dikenal. Kemudian membentuk ruang ramah remaja. Jadi di situasi bencana itu eh, ada dua ruang ramah yang biasanya dibentuk oleh klaster. Ruang ramah remaja, yang kedua adalah eh, ruang atau tenda ramah perempuan dan anak. Nah, di lokasi pengungsian yang difasilitasi oleh forum remaja atau kelompok remaja dengan dukungan aktor-aktor kemanusiaan atau petugas-petugas kemanusiaan. Bu Licin, pasti Kemudian waktu ya 5 menit lagi ya. siap. Kemudian yang step ke-6 adalah melibatkan remaja bagaimana memberikan informasi dasar kesehatan reproduksi di antara melalui rumah ramah remaja yang dibentuk tadi. Sampai menyusun rencana kegiatan, ini harusnya semuanya dilakukan oleh teman-teman remaja. Ya. Dan yang terakhir step 10 ini adalah satu proses bagian dari evaluasinya ya melalui FGD. Entah itu hanya dari pengurus dari forum remaja itu sendiri atau bisa melibatkan eh, remaja sebagai penerima manfaat. Jadi kawan-kawan ketika sebagai bentuk kesiapsiagaan sebenarnya remaja itu memegang peranan penting, ya bisa dia melakukan yang namanya asesmen atau memetakan resiko bencana wilayahnya, kemudian memetakan aktor-aktor remajanya. Nah, kalau sudah dibentuk itu, nanti teman-teman bisa minta itu peningkatan kapasitas sebenarnya. Ada dua lembaga yang bisa diminta. Yang pertama adalah Dinas Kesehatan, yang kedua adalah BPBD. Di BPBD sebenarnya itu ada dua program tuh, Desa Tangguh Bencana dan juga Keluarga Tangguh Bencana. Eh, 2 tahun terakhir saya dengan UNES itu melakukan penelitian-penelitian terkait dengan Desa Tangguh Bencana di Merapi. Nah, ini yang kemudian nanti akan dilanjutkan. Oke. Ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pelibatan akademisi itu sangat penting. Tadi Megatras, Mas David menyinggung, sebenarnya kita harus melakukan yang namanya asesmen kesiapsiagaan bencana, Mas David. Itu sangat penting. Jadi memetakan aktor, kemudian memetakan juga kalau misalkan terjadi bencana itu mekanismenya bagaimana yang akan dilakukan, sistem koordinasinya bagaimana itu penting. Ada yang namanya asesmen kesiapsiagaan bencana. Kalau di kesehatan reproduksi ada namanya asesmen kesiapsiagaan PPAM. Nah, ini tantangannya bahwa kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Idealnya semua daerah memiliki kesiapsiagaan dan pengetahuan yang cukup. Salah satunya pelibatan remaja melalui paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan gitu. Ya, saya kira itu teman-teman mudah-mudahan bisa diterima. Pada intinya bahwa teman-teman remaja bisa memegang peranan penting, terbukti di Demak dan di Grobogan kemarin, kalau di Jawa Tengah yang dekat dengan teman-teman ya, itu PKB Jawa Tengah juga melibatkan remaja menjadi bagian dari aktor kemanusiaan yang memberikan edukasi, mempromosikan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan juga terkait dengan bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat yang dalam tanda petik sering diragukan, tetapi toh nyatanya jika diberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, teman-teman remaja bisa berperan di dalam situasi krisis kesehatan atau di situasi bencana. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf, waktu saya kembalikan ke Mas David. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dwi atas penyampaiannya. Wah, luar biasa ini. Ini wawasan baru bagi saya dan saya kira juga teman-teman semua yang ada dalam forum Zoom ini, bahwa ternyata peran remaja dalam situasi bencana itu sangat vital. Gitu.
Karena kadang-kadang orang-orang dewasa kan hanya fokus pada proses evakuasi ya, proses evakuasi harta benda, kemudian keluarga. Tapi sisi-sisi edukasi, sisi pelayanan kesehatan reproduksi kadang-kadang terlewatkan dan ternyata bisa loh peran remaja atau bisa loh remaja itu berperan dalam situasi bencana. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk pertama dua sesi ya, satu sesi nanti untuk dua penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan juga di kolom chat. Silakan jika ingin bertanya. Nanti ada door prize loh tadi yang disampaikan oleh Mbak MC. Ada door prize menarik bagi yang aktif dan bertanya. Silakan. Adakah yang bertanya? Oh, malu-malu semua ini. Baik, kalau belum mungkin saya pancing dulu nih. Saya mungkin satu akan bertanya satu pertanyaan kepada Pak Dwi. Tadi kan kita banyak berbicara mengenai remaja dan tadi Pak Dwi juga menyampaikan bahwa tidak semua remaja kemudian bisa masuk sebagai tim penanganan bencana. Nah, kira-kira kalau syarat dasar atau syarat syarat minimal lah seorang remaja yang kemudian bisa menjadi tim dalam proses penanganan bencana seperti apa, Adi? Jawabannya. Ya, kalau apa di bagian subcluster kesehatan reproduksi, ya minimal teman-teman adalah sudah memiliki basic pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi, kemudian sudah memiliki keterampilan untuk melakukan edukasi dari peer to peer gitu ya, atau pendidik sebaya, dan kemudian juga memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan diri. Itu yang terpenting, yang terakhir itu ya. Karena prinsipnya bekerja untuk kebencanaan adalah selamatkan diri dulu, pastikan diri itu aman, baru menolong orang lain. Ya, setelah dirinya itu aman, baru bisa menolong orang lain, itu yang penting. Ya, jadi sangat tidak tidak diperkenankan bagi petugas atau orang yang terlibat di dalam kebencanaan itu menolong orang dalam situasi yang berbahaya karena justru akan membahayakan keduanya gitu. Kayak misalnya di teman-teman kami baru saja misalnya 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu itu di Papua gitu ya. Kita kita berdiskusi dengan teman-teman lintas lembaga, ada teman-teman remaja juga gitu. Kalau di Papua potensi bencananya selain potensi bencana alam ada potensi apa bencana sosial gitu. Di sana saya juga baru belajar begitu ya terkait dengan di spesifik di Papua terkait dengan potensi bencana sosial. Ketika kita menjadi aktor kemanusiaan atau melakukan respon bencana di Papua itu, warna pakaian yang kita pakai itu juga berkontribusi ke keselamatan kita. Ternyata itu. Misalnya di sana sangat dihindari pakaian yang berwarna hijau dan coklat kalau melakukan respon atau kerja kemanusiaan di Papua Pegunungan. Nah, itu kan suatu hal yang kenapa ya gitu. Nah, itu kalau kita tidak mendapatkan atau kita tidak memperoleh informasi dalam konteks lokal, itu sangat berbahaya gitu. Terus kemudian misalnya teman-teman yang bertugas di Sumatera Barat di Mentawai, tadi sempat disinggung di Mentawai, ya Mentawai itu salah satu jalur megatrans. Mentawai itu dari Padang masih naik kapal 3 jam, kemudian dari lokasi yang didampingi oleh PKB itu masih naik kapal kecil lagi
3 jam lagi begitu, pulau terluar. Nah, teman-teman tentu kan harus sudah mendapatkan perbekalan pengenalan lingkungan gitu ya. Lokasi yang akan dilakukan respon bencana itu seperti apa. Jadi sudah siap, tidak kemudian ya kalau bahasanya Jawa kita waton mangkat gitu ya, asal berangkat, ketika tiba di lokasi kaget gitu ya. Tiba di lokasi misalnya di Sapure Jua, tiba di lokasi itu nggak ada sinyal, nggak ada listrik gitu ya. Bensin 1 liter 50.000 gitu ya. Nah, terus kemudian minta pulang. Nah, ini yang sangat dihindari. Sebenarnya ini menjadi satu tantangan sebenarnya Mas David. Saya itu eh, berkeinginan apa ya, suatu saat mungkin bisa menemukan satu kampus yang bisa bekerja sama, terus kemudian membuat satu satu apa ya, satu kurikulum yang itu tujuannya adalah memperkuat mahasiswa begitu ya. Ketika situasi bencana, teman-teman mahasiswa yang di kesehatan itu ready to use, apa ready untuk diterjunkan di situasi bencana gitu. Nah, apa saya punya mimpi itu ya, mungkin nanti nggak tahu ya, belum ketemu aja gitu. Bahwa nanti bisa bagaimana teman-teman mahasiswa itu terlibat menjadi satu garda yang terdepan juga ketika situasi bencana, dia siap terjunkan bukan hanya karena kepeduliannya tapi karena kapasitasnya begitu. Itu sih. Baik, ya nanti bisa dengan ITKS Mas Dwi. Ini juga ITKS kayaknya ke depan mau mau ngambil apa namanya, mau mengembangkan desa binaan di daerah Rahtawo, yang notabene Rahtawo itu merupakan salah satu desa di Kabupaten Kudus yang sangat rawan bencana. Bahkan hampir tiap tahun ya terjadi longsor di daerah Rahtawo. Nanti mudah-mudahan nanti Bu Kaprodi bisa menindaklanjuti dengan apa pengajuan MOU bersama dengan teman-teman PKBI atau yang lain. Kemudian tadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Tio ya, bahwa ternyata tidak hanya remaja secara umum saja, tapi harus punya kapasitas minimal basic life support. Dan ini dimiliki oleh mahasiswa di bidang kesehatan, teman-teman ini yang dari SMA SMK. Jadi salah satu skill dasar yang dimiliki oleh setiap mahasiswa kesehatan, salah satunya prodi kesehatan masyarakat adalah basic life support. Jadi bagaimana proses penanganan penanganan di kondisi darurat seperti apa. Paling tidak tadi di awal ada safety induction, itu salah satu bentuk bentuk mitigasi bencana. Kalau kita ada di ruangan pada saat terjadi bencana harus seperti apa dan lain-lain. Itu juga salah satu hal yang diajarkan pada proses pembelajaran di prodi kesehatan masyarakat. Monggo teman-teman, silakan. Ini saya malah nanti ngobrol terus sama Mas Dwi ini, nggak selesai-selesai sambil ngopi enak. Ayo, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya punya tanya siapa yang nanti mau menjawab, nanti dapat dapat apa gopay dari saya. Tuh, tuh. Eh, Kira-kira nih teman-teman ya, eh, kalau misalkan teman-teman diterjunkan di wilayah, misalnya ya, di wilayah yang terdampak bencana, 5 hal yang akan dilakukan pertama kali itu apa saja, misalnya di pikiran teman-teman. Nih, Yuk, misal, silakan tuh. Bisa dijawab tuh pertanyaan dari Pak Dwi. yuk, nggak ada Lima jawaban yang hal, salah, tenang aja, nggak ada iya, jawaban yang salah. 5 hal yang harus dilakukan teman-teman ketika ada dalam situasi bencana. Nah, 5 hal yang akan dilakukan teman-teman ketika berada di wilayah yang terdampak bencana. Yuk, bisa raise hand, silakan. Atau bisa langsung menjawab kalau ada yang sudah siap. Langsung jawab aja ya, ayo, Langsung jawab, langsung open silakan. mic. Nah, itu ada Oh Amanda ya, Fitria. Amanda. Silakan, Amanda. Bentar, Pak.
Ini Nyari lagi magang literatur ini. dulu. Orangnya lagi magang. Oh, lagi makan. Iya. Oke, tadi kemungkinan pertanyaannya 5 hal yang disiapkan ketika kita menjadi relawan ya, Pak? 5 hal yang akan Amanda lakukan kalau Amanda diberikan tugas di wilayah bencana. Oke, 5 hal yang paling mendasar banget. Yang pertama itu menurut saya memastikan dulu gitu. Kondisi saya tuh dalam keadaan sehat, baik fisik, mental, dan lain sebagainya. Pokoknya dipastikan dalam keadaan yang prima, seperti itu. Oke, Lalu, satu. ya, yang kedua, yang paling penting banget itu kita harus mempersiapkan mental gitu. Kenapa kok kita harus mempersiapkan mental? Karena tidak mungkin dong Pak kalau kita misalnya mau membantu orang dengan kesiapan mental yang memang belum dipersiapkan gitu. Lalu yang ketiga, saya pikir yang paling penting lainnya jangan mudah panik dan tetap selalu waspada gitu. Kita harus waspada untuk melindungi diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa melindungi diri kita sendiri sebelum kita melindungi orang lain gitu. Oke, Lalu yang keempat, empat. kita mempersiapkan perlengkapan pribadi untuk kita bertahan hidup gitu. Itu yang Yang paling kelima, penting. request saya, siapa yang akan Amanda temui di situasi bencana di wilayah terdampak itu? Masyarakat sekitar yang berdampak bencana. Langsung ke masyarakatnya. Tidak, kita langsung apa ya Pak, mengkoordinasikan kepada pihak-pihak, misalnya ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya gitu Pak. Mengkoordinasikan dari pihak-pihak yang terpenting dulu di situ. Oke, terima kasih Mencari Amanda. informasinya gitu Pak. Iya, ya, terima kasih Amanda. Nanti Iya Pak. boleh di chat melalui siapa ya? Mungkin melalui Mbak Ervi ya, nomor Boleh, HP-nya. boleh. Nanti saya Iya. isi kopay. Baik, Nah, Iya Pak, ada iya. pertanyaan di chat Pak. ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Mbak Dwi. Ini dari Mbak Dian Fatma Putri dari SMK Karya Kudus ini. Beliau bertanya, tadi jenis bencana ada bencana sosial, contohnya konflik sosial dan bom. Lalu keadaan tersebut kan termasuk keadaan yang berbahaya. Lalu apakah remaja masih bisa ikut? Dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh remaja tersebut? Jadi kalau misalkan ada bencana sosial yang kira-kira berbahaya bagi remaja, apakah remaja masih bisa ikut terlibat dalam penanganan bencana? Mungkin seperti itu maksudnya. Monggo, Pak Dwi, Oke, untuk bisa menjawab. pertanyaan yang sangat bagus. Saya nanti mau kasih kopay juga buat Dian ini, yang nanya ini. Wah, mantap. Selamat, Mbak Dian. Eh, Sangat bisa, apalagi di situasi saat ini, ya teman-teman bisa berkontribusi terhadap hal promosi di sektor dukungan psikososial. Ya, kalau misalnya memungkinkan untuk terjun langsung memberikan dukungan psikososial, kalau situasinya aman ya, sekali lagi dengan catatan situasinya aman, itu sangat bisa. Sangat bisa. Jadi teman-teman bisa memberikan dukungan psikososial kepada sesama remajanya, karena pasti mereka yang ada di wilayah konflik itu tekanannya sangat luar biasa, depresinya sangat luar biasa, begitu ya. Terus kemudian kecemasannya juga pasti akan sangat besar, sehingga kita bisa memberikan intervensi-intervensi seperti kalau misalnya tadi video yang di NTT ada 2 remaja mahasiswa psikologi yang terlibat, itu dia memberikan kayak relaksasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena pada saat itu di masyarakat yang di Saburai-Jua ketika mendengar suara angin kencang itu sudah merasa ketakutan. Nah, itu kan dampak psikologis. Terus kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya psikologi first aid. Psikologi first aid ini bisa dilakukan oleh siapapun, asalkan dia pernah mendapatkan pelatihan psikologi first aid yang itu tidak susah, gitu ya.
tidak susah. Orientasi dalam waktu 1 hari pun bisa gitu ya dilakukan kepada teman-teman remaja untuk bisa melakukan PFA kepada sesama remajanya gitu. Nah, kemudian mempromosikan layanan itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman remaja melalui media sosial misalnya, melalui media sosial ya. Nah, itu misalnya teman-teman melakukan koordinasi. Ini nyambung dengan pertanyaan terakhir yang saya request ke Amanda terakhir, siapa yang harus dihubungi? Jadi di situasi bencana itu ada yang namanya posko. Siapapun yang ingin membantu, siapapun yang ingin berkontribusi, dia harus check-in dulu ke posko. Check-in ke posko itu dilakukan di pagi dan sore, ya. Jadi dia akan melakukan check-in dulu, siapa saja dari lembaga apa, berapa orang, kompetensinya apa, terus kemudian akan bekerja di wilayah mana. Nah itu check-in. Check-out-nya sore harinya dia lapor lagi itu. Tujuannya apa? Untuk mengecek kembali apakah personilnya itu kembali dengan selamat semuanya, kondisinya baik semuanya. Jadi pagi sama sore. Nah, misalnya di kerja-kerja di ruang-ruang digital, teman-teman remaja bisa melakukan itu gitu. Misalnya nanti di desa dampingannya yang akan menjadi dampingan ITK Sendikia misalnya. Nah, informasi itu bisa di-create ya kan. Desainnya bisa dilakukan oleh remaja. Nah, kemudian delivery-nya mau dikemas seperti apa juga bisa direncanakan oleh remaja. Begitu. Di situasi bencana sosial tetap bisa. Contoh, misalnya waktu dulu itu bencana yang ada di Aceh, bencana sosial ya, bencana sosial yang di Aceh, bencana sosial yang ada di Sampit, ya, itu teman-teman remaja juga melakukan dukungan psikososial, konseling peer-to-peer, membantu mereka misalnya menyebarluaskan kalau misalnya mendapatkan kekerasan bisa menghubungi nomor ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman remaja. Intinya, kalau tidak bisa secara langsung, di era sekarang ada ruang-ruang digital yang bisa dimanfaatkan oleh teman remaja. Itu kira-kira ya. Ya, terima kasih Mas Dwi. Wah, luar biasa ini. Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Dwi. Tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dian Fatma Putri dari SMK Duta Karya Kudus. Ini Manda juga nyambung pertanyaannya. Apa ini Manda? Bagaimana strategi dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana sosial tersebut? Pertanyaan dari Manda ya. Itu lagi Mas Dwi, monggo. Ini Wah, pertanyaan ini terakhir ya. menarik nih. Mungkin saya ini apa ya bercerita tentang yang di Papua waktu kemarin bulan lalu kami ke sana berdiskusi memetakan soal safety and security, tugas kemanusiaan, kemudian bicara soal bagaimana respon untuk kesehatan di wilayah Papua begitu. Ketika bencana sosial di Papua itu bisa meletus kapan saja. Itu simpulan pertama saya ketika berproses dengan berbagai macam lembaga yang ada di sana. Bencana sosial bisa meletus kapan saja. Pagi tenang, sore itu bisa sangat mencekam situasinya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan berdasarkan sharing dari Bapak Ibu stakeholder yang ada di Papua adalah yang pertama memetakan kemungkinan atau konflik atau isu yang bisa menimbulkan adanya pertikaian atau gesekan atau kemudian mengancam keamanan. Hal itu dipetakan dulu, isunya kira-kira apa ya yang bisa. Kemudian yang kedua memetakan aktor-aktor yang bisa
meredam situasi atau meredam isu. Bagaimana strateginya meredam isu yang muncul begitu. Isu di sana bisa isu antar suku, antar desa, ya itu yang paling rentan di sana. Karena di Papua itu ada dibagi menjadi dua, Papua pantai dan Papua pegunungan gitu ya. Nah, jadi selain persoalan-persoalan isu apa yang sensitif adalah orang-orang yang bisa memiliki peran lebih, itu juga dipetakan gitu. Yang ketiga adalah memetakan evakuasi kelompok rentan ketika pecah konflik sosialnya. Salah satu bidan di PKBI Papua yang waktu itu dia bercerita, dia adalah orang pantai tapi kemudian tinggal di Papua Pegunungan selama 19 tahun, tetapi begitu konfliknya pecah, konfliknya terjadi, dia sudah seolah-olah dia tidak dikenal lagi sama orang pegunungan. Rumahnya itu sudah, anak panah itu sudah seliweran lewat di dalam rumahnya. Akhirnya anak-anaknya di eh, disekolahkan di Jakarta, akhirnya tidak di Papua lagi begitu. Nah, bagaimana kemudian mengevakuasi atau membangun mekanisme pengamanan untuk kelompok-kelompok rentan, yaitu perempuan, ya, anak, kelompok disabilitas, itu harus terencana. Itu. Kalau di konteks bencana itu di Merapi sebenarnya ada yang namanya sister village, nih teman-teman. Jadi desa yang berisiko, sangat berisiko kalau Merapi meletus dan pasti desa itu kena, desa itu sudah punya desa yang lain yang siap untuk menampung. Itu. Misalnya desa A itu desa bersaudaranya adalah desa B. Jadi desa B itu sudah punya datanya si desa A, berapa orang, berapa ibu, berapa anak, terus kemudian misalnya kebutuhannya apa, itu si desa B yang menompang desa A itu sudah punya data itu yang disebut dengan sister village atau desa bersaudara. Mungkin nanti yang desa desa binaannya itu juga bisa dibentuk satu mekanisme sister village itu, Mas David. Jadi ketika terjadi bencana, dia sudah tahu jalur evakuasinya kemana, dia sudah tahu harus mengungsi kemana, yang akan ketempatan orang-orang mengungsi itu juga sudah siap gitu. Jadi ada tiga ya tadi ya, memetakan isu apa yang sensitif, memetakan aktor yang kemudian bisa meredam pecahnya isu, yang ketiga adalah rencana penyelamatan atau keselamatan kelompok-kelompok rentan, khususnya ibu, anak, dan kelompok disabilitas. Begitu, Ananda. Baik, gitu. Amanda ya. Baik, terima kasih Pak Dwi atas materi dan penjelasannya yang telah disampaikan. Insya Allah sangat memberikan wawasan baru kepada kita terkait dengan perencanaan strategi dalam bencana, baik bencana alam, non alam ataupun bencana sosial. Karena Indonesia saya yakin berpotensi terhadap semua bencana itu, alam, non alam maupun sosial. Sosial apalagi ini lagi kencang-kencangnya ini. Sampai akhir tahun 2024 ini kencang di bencana, konflik-konflik sosial mungkin akan terjadi. Jadi kita sebagai remaja harus siap siaga. Tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan. Nanti terkait dengan materi akan di-share oleh panitia. Saya juga berterima kasih kepada Pak Dwi atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Fadila selaku MC. Dari saya sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Dwi. Terima Kami kasih Mas David. Kami sampaikan terima kasih kepada pembicara Bapak Dwi Yunanto Hermawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan moderator Bapak David Laksamana Kaisar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Dan berikut kami sampaikan sertifikat penghargaan kepada narasumber dan moderator
serta perwakilan salah satu peserta. Izin menyampaikan sertifikat Pak Dwi Yunanto sebagai pembicara. Terima kasih atas kehadirannya di ITK Cendekia Utama Kudus sebagai pembicara. Mudah-mudahan nanti ke depan ada MOU juga, nggih, Pak Dwi, nggih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya. Selanjutnya, sertifikat penghargaan kami berikan kepada Bapak David Laksamana Kaisar atas kesediaan beliau menjadi moderator di acara ini. Terima kasih, Pak David. Kemudian, yang ketiga, ini perwakilan sertifikat kepada Ananda Putri Fadila sebagai peserta. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam forum seminar ilmiah ini. Nanti terakhir masih ada kuis ya, jadi jangan leave dulu. Terima kasih. Silahkan Mbak Dila. Saatnya kuis ya. Teman-teman bisa join link yang kami share di ruang chat. Nanti kita pilih 3 peserta tertinggi skornya yang akan mendapatkan door prize. Bentar. Sudah saya share untuk link kuisnya. Teman-teman boleh silahkan bisa join kuis. Sudah selesai gunakan. Baru 5 peserta ya, nanti insya Allah ada misalnya ada 20 peserta, nanti kita langsung mulai ya.
Insya Allah mudah nanti soal-soalnya. Teman-teman hanya menjawab benar atau salah. Dan ini adalah materi yang sudah diberikan sama Pak Dwi ya di eh, forum seminar tadi. Silahkan teman-teman, ada yang kesulitan untuk join quiz? Insya Allah tidak kesulitan ya, karena kita sudah terbiasa ya menggunakan quizzes ya. Hanya saja mungkin memang butuh waktu ya untuk masuk. Ibu MC juga boleh ikut ya. Ayo, dua lagi yang masuk. Dua peserta lagi, nanti kita mulai. Ya, satu lagi, nanti kita mulai ya. Kak Naisha, ikut join quiz. Sudah ya, oke ya. Kita mulai sekarang, tidak apa-apa ya. Baik teman-teman, kita mulai. Teman-teman bisa nanti mengerjakan kuisnya. Hanya ada 10 soal.
Baik, 3 menit lagi nanti kami akan tutup kuisnya ya. 3 menit lagi, silahkan yang belum join link bisa join. Dan kita nanti akan pilih 3 peserta dengan skor terbaik untuk mendapatkan door prize dari panitia. Ya, 2 menit lagi. Menit lagi kita nanti akan tutup ya kuisnya ya. Ya, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita tutup kuisnya. Nah, ini dia 3 pemenang ya, 3 pemenang kuis untuk seminar hari ini. Yang pertama tadi ada Mbak eh, Mbak Yuni Anisya. Bisa konfirmasi Kak Yuni Anisya dari mana? Kemudian yang nomor 2 ada Najwa Fitriani. Kemudian yang ketiga ada Dilawati. Ketiga pemenang ini nanti bisa menghubungi panitia, bisa menghubungi panitia. Nomor panitia yang bisa dihubungi bisa dicatat ya. 085 798 206066. Mbak Dila bisa dibantu untuk chat peserta yang juara. Mbak Dila, MC. Baik, Bu. Iya. Kita catat namanya, tapi kita belum punya nomornya ya. Nanti bisa juga untuk 3 pemenang ini bisa chat nomor WhatsApp ya di MC. Silahkan. Ya, terima kasih. Waktu kembalikan saya kembalikan ke Mbak MC. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa dan adik-adik siswa peserta seminar ilmiah yang telah menyimak acara hari ini dari awal sampai akhir.
Semoga dengan kehadiran kita dalam seminar ini menambah wawasan serta pemahaman kita tentang bagaimana siaga terhadap bencana, khususnya di bidang kesehatan reproduksi remaja. Izinkan saya membacakan pantun penutup. Di atas awan. Cakep. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cakep. Ada banjir, ada gempa. Kita Cakep. harus tetap waspada. Sampai jumpa kawan-kawan semua pada seminar berikutnya. Makan mie gacoan emang nagih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon izin undur diri. Marilah kita tutup acara seminar ini dengan bacaan hamdalah. Saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mas kasih Pak Dwi. Dwi. Terima kasih. Sudah disempatkan untuk menjadi pembicara di tengah kesibukan ya. Matur suwun sangat. Pak Terima kasih, Jamal, terima matur kasih. suwun. Pak David, dan teman-teman semua, panitia, MC, Mbak Selvia, Fadila, terima kasih banyak. Saya tutup ya. Terima kasih ya. Ya, Jili. Saya tuh bingung. Bingung apa? Berpikir dengan berat saya ini. Aku ditanyain tetanggaku, Bu. Tanya apa? Mau nguliah ke anaknya, mau minta di kesehatan gitu loh, Bu. Emang di Kudus tuh ada, Bu? Lah itu belakang Ibu. Apa itu masih buka? Masih lah. Masa sih? Iyalah, kalau nggak percaya kita masuk aja yuk. Ayo tanya dulu. Tanya dulu salah. Ayo. Takut aku. Ya, mau tanya. Di sini masih buka pendaftaran apa enggak ya? Masih, Bu. Kalau misalnya saya mau lihat-lihat gedungnya boleh enggak? Boleh, silakan monggo. Boleh kok. Masa muda tuh kayak gitu ya? Emang Ibu masa mudanya gimana dulu? Masa mudaku berlalu begitu saja. Lupa aku kayak apa ya masa mudaku. Soalnya sampai sekarang aku kan masih muda, Bu. Enggak. Iya. Mahasiswa sini? Iya. Jurusan apa? Kesehatan masyarakat. Oh, kesehatan masyarakat? Seneng nggak kuliah di kesehatan masyarakat? Iya, asik. Gimana? Dari mukanya sudah kelihatan kalau mereka bahagia ya. Budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, saya, sayang, sama, sampean. Jadinya berapa S itu tadi? Halo. Gitu caranya. Ya, tak kenal sih. Iya. Apa kabar, guys? Beli sayur pare sama pacar. Cakep. Sore-sore masih pada belajar. Iya, tanya sama dosen. Ini loh, kayaknya ini bu dosennya permisi Coba ya. gimana? Permisi gitu Iya, ya. permisi nggak permisi? Permisi ya. Iya. Oh iya Bu, Mau tanya, Bu. oh iya boleh monggo. Mau tanya soal jurusan kesehatan masyarakat, Bu. Oh iya boleh. Katanya masih buka ya, Bu ya? Oh masih buka Bu, ini sudah sampai gelombang 3, jadi buruan saja ini daftar. Iya. Untuk prospek kerja di Kesmas itu sangat luas. Sepertinya menarik. Oh ini. Iya Bu, mohon maaf ya Bu, ini saya sedang bimbingan. Ibu bisa tanya-tanya juga ke dosen lain di ruangan sini. Monggo silahkan. Boleh masuk ini? Boleh, Wah, iya, Bu. silahkan. Mana ya namanya Pak Eko ya? Pak Eko. Ini namanya Pak Eko. Saya tuh pengen tahu, Pak. Lulusan dari sini tuh yang kesehatan masyarakat sudah pada kerja di mana saja sih gitu ya? Yang pertama ada epidemiolog, bidang kesehatan, puskesmas menjadi sanitarian, ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja, promkes. Wah, ini pas sekali ya. Banyak juga ya di rumah sakit, jadi pakar di manajemen kesehatannya.
banyak banget ya Bu ya. Prospek kerjanya luas banget memang. Tarik ul. Nah, buat kalian-kalian ya yang masih bingung mau melanjutkan program studi kemana, di S1 Kesehatan Masyarakat, nggak usah jauh-jauh Bu. Ternyata di Kudus ada loh Bu. Di mana? Di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama, Kudus, Jawa Tengah. Safety Index